Bayangkan semua negeri yang pernah dijuluki Mutiara Asia, sebuah tempat yang menyimpan keindahan warisan Angkor Wat, keagungan budaya Khmer dan semangat rakyat yang tak pernah padam. Tapi kini nama negeri itu dikaitkan dengan satu kata yang mencekam, scam. Kamboja, sebuah negara di Asia Tenggara yang dahulu tersisa oleh genosida, kini kembali jadi sorotan dunia karena kasus-kasus penipuan digital berskala internasional, perbudakan modern, hingga kejahatan dunia maya yang menggurita. Apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini? Mengapa Kamboja menjadi negara seperti itu dan dicap sebagai negara scam? Dalam dokumenter ini kita akan melihat permukaan dan juga menyelami kedalaman cerita dari sindikat penipuan internasional, keterlibatan pejabat tinggi, hingga para korban dari berbagai negara yang dipaksa menipu orang lain demi bertahan hidup. Kita akan menelusuri jejak-jejak kegelapan dari kota Sihanouk Valley yang dulunya surga wisata, kini berubah menjadi pusat operasi kriminal digital. Kita juga akan mengupas peran pemerintah, jaringan mafia Tiongkok, dan pengabaian internasional yang memungkinkan semua ini berkembang. Dan yang lebih mengerikan, semuanya terjadi secara terang-terangan. Untuk memahami mengapa Kamboja bisa sampai di titik ini, kita harus kembali ke masa lalu, tahun 1975. Khmer Merah, sebuah rejim komunis ekstrim yang dipimpin oleh Pol Pot, mengambil alih negara ini dan meluncurkan salah satu genosida paling brutal dalam sejarah manusia modern. Hampir 2 juta orang terbunuh, sekitar seperempat populasi Kamboja kala itu. Guru, dokter, cendekiawan, seniman, siapapun yang dianggap berpendidikan dibantai. Rejim Khmer Merah menghancurkan infrastruktur, membumi hanguskan sistem pendidikan, dan membekukan masa depan sebuah bangsa. Ketika Khmer Merah tumbang pada 1979, yang tersisa hanyalah reruntuhan negara. Dan seperti luka yang tak pernah benar-benar sembuh, trauma itu menanamkan ketakutan yang mendalam. Dari reruntuhan inilah Kamboja mulai membangun kembali. Tapi pembangunan itu tidak didasarkan pada keadilan atau pendidikan, melainkan pada kompromi kekuasaan, korupsi, dan kontrol politik. Hun Sen, mantan komandan Khmer Merah, naik menjadi penguasa tertinggi. Dia memimpin Kamboja selama lebih dari 3 dekade dengan tangan besi. Dalam ketenangan politik yang semu, benih-benih kebusukan mulai tumbuh. Pembangunan yang dijanjikan kepada rakyat tak kunjung hadir secara adil. Ketimpangan ekonomi melebar, wilayah pedesaan tak miskin, dan pendidikan tak merata. Di tengah situasi inilah, satu hal yang dengan cepat masuk dan mengisi ruang kosong dalam sistem negara: uang. Bukan dari pajak rakyat, tetapi dari luar, dari investor asing, dari kapital gelap, dan akhirnya dari sindikat penipuan internasional. Sihanouk Valley dulunya adalah kota pelabuhan yang tenang. Terletak di tepi Teluk Thailand, kota ini memiliki pantai indah dan suasana yang mirip Bali pada era 90-an. Tapi segalanya berubah setelah pemerintah Kamboja membuka gerbang investasi besar-besaran untuk Tiongkok pada awal 2010-an. Ribuan perusahaan Cina masuk, hotel-hotel mewah, kasino megah, dan gedung pencakar langit mulai bermunculan. Sihanouk Valley menjelma menjadi Macau baru di Asia Tenggara. Namun di balik kemegahan itu, realitas suram. Para penduduk lokal dipaksa pindah, tanah mereka dibeli paksa. Banyak yang kehilangan rumah, mata pencarian, dan bahkan identitas kotanya. Kejahatan meningkat, namun lebih buruk lagi, banyak dari perusahaan yang datang bukanlah perusahaan real, melainkan topeng dari jaringan penipuan daring. Kasino dijadikan markas, gedung perkantoran kosong diubah jadi pusat operasional penipuan. Ratusan hingga ribuan orang asing dibawa ke Kamboja dengan janji pekerjaan, hanya untuk kemudian disekap dan dipaksa menipu orang lain di seluruh dunia melalui skema investasi palsu, phishing, love scam, dan lainnya. Apa yang terjadi di Sihanouk Valley bukanlah kebetulan, ini adalah konsekuensi langsung dari pemerintah yang tidak transparan, minim pengawasan, dan penuh kompromi. Aparat hukum diam, pemerintah pusat seolah tutup mata. Yang penting aliran uang tidak berhenti. Bahkan ketika banyak laporan penyiksaan, perbudakan, hingga kematian mulai muncul, suara resmi dari negara tetap nyaris tak terdengar. Jika Sihanouk Valley adalah simbol kehancuran sebuah kota oleh ambisi, maka zona-zona industri digital palsu yang menjamur di Kamboja adalah lambang kemunduran moral dan perbudakan manusia dalam bentuk yang paling modern. Di balik bangunan-bangunan pencakar langit baru yang didanai oleh investor Tiongkok, terdapat ribuan manusia yang terjebak dalam penjara digital. Mereka adalah korban, tetapi diperlakukan sebagai komoditas, dikirim dari negara asalnya dengan janji pekerjaan menjanjikan, hanya untuk berakhir dalam ruangan terkunci, dipaksa menipu orang lain dalam 12 hingga 18 jam sehari. Tak ada kebebasan, tak ada jaminan keselamatan, mereka diberi makan sekali sehari.
dikontrol penuh oleh sindikat bersenjata, dan siapapun yang melawan akan disiksa. Sinyal ponsel diblokir, pintu dikunci dari luar, dan kamera tersembunyi memantau gerak-gerik mereka tanpa henti. Ini bukanlah sekedar eksploitasi, ini adalah bentuk perbudakan modern yang telah diwarnai dengan teknologi, di mana perdagangan manusia tidak lagi dilakukan di pelabuhan, tetapi melalui iklan lowongan kerja palsu di media sosial. Korban-korban ini datang dari berbagai negara, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Filipina, Nepal, dan bahkan negara-negara di Afrika. Mereka direkrut oleh agen ilegal yang mengaku sebagai perusahaan outsourcing, menawarkan pekerjaan di pusat data, call center, atau marketing digital. Tapi sesampainya di Kamboja, terutama di kawasan seperti Sin Hoa Phai, Poi Phet, atau Kong Kong, mereka langsung diserahkan ke sindikat-sindikat kriminal. Paspor dirampas, kontrak fiktif dipaksakan, dan denda pembebasan dipasang dengan nominal fantastis, mulai dari 3.000 hingga 10.000 US dollar, yang harus dibayar jika mereka ingin pulang. Dalam beberapa kasus, keluarga korban diminta menembus mereka seperti dalam skenario penculikan, sementara pemerintah Kamboja menutup mata atau lebih buruk ikut serta. Banyak yang tak sanggup lagi menjalani siksaan psikologis dan fisik. Beberapa mencoba bunuh diri, beberapa lainnya kabur, hanya untuk tertangkap kembali dan dipukuli hingga lumpuh. Ironisnya, seluruh operasi ini berjalan dengan infrastruktur yang sah, gedung legal, izin perusahaan lengkap, bahkan di beberapa kasus dengan patroli aparat yang justru mengamankan para pelaku. Tidak ada perasaan bersalah, tidak ada rasa malu. Dunia digital yang seharusnya menjadi kemajuan justru menjadi senjata untuk menjebak manusia dalam labirin kegelapan. Dan semua ini dibiarkan, bahkan dilindungi oleh negara-negara yang seharusnya berdiri untuk melindungi warganya. Pernah mengenal mafia narkoba di Amerika Latin, kartel senjata dari Balkan, dan pencucian uang di Swiss, tapi abad ke-21 melahirkan bentuk kejahatan baru yang jauh lebih canggih, tak terlihat, namun merusak jutaan nyawa. Penipuan daring global yang kita kenal dengan istilah scam, dan Kamboja secara mengejutkan telah menjelma menjadi epicentrum dari kejahatan itu. Ini bukan sekedar tuduhan, melainkan kenyataan yang dibuktikan oleh puluhan laporan investigatif dari media internasional, ratusan pengakuan korban, dan ribuan data transaksi digital yang menunjuk pada satu hal: negara ini telah menjadi surga bagi para pelaku penipuan global dengan jaringan menjangkau seluruh dunia. Modus operasi yang digunakan sangat sistematis. Sindikat-sindikat kriminal di Kamboja merekrut ribuan anak muda, bukan untuk kerja nyata, melainkan untuk menjadi operator scam. Mereka diajarkan cara menipu korban dari negara-negara kaya dengan pendekatan emosional, mengaku sebagai kekasih daring, investor kripto, manajemen keuangan palsu, atau agen pemerintah palsu. Mereka menghubungi korban dari balik layar komputer dengan profil palsu, foto curian, dan skrip manipulatif yang dirancang untuk menguras tabungan hidup seseorang. Dan hasilnya sangat luar biasa. Dalam satu hari, seorang scammer yang efisien bisa meraup puluhan ribu dolar. Dalam seminggu, sindikat bisa mendapatkan jutaan. Semua ini masuk ke jaringan rekening gelap, dicuci melalui cryptocurrency, dan berakhir di tangan para taipan kriminal yang mengendalikan industri ini. Kenapa Kamboja? Kenapa disinilah permisivitas hukum menjadi kunci? Negara ini memberikan ruang yang terlalu luas pada investor luar, terutama dari Tiongkok, untuk mengendalikan kawasan-kawasan ekonomi khusus. Banyak dari zona ini menjadi wilayah otonom de facto, di mana hukum Kamboja sendiri tak lagi berlaku. Kepolisian lokal pun sering bekerja sama dengan para pelaku, dan setidaknya dibungkam dengan suap dan ancaman. Dalam kondisi ini, sindikat berkembang pesat, membangun high-tech compound lengkap dengan tembok tinggi, satpam bersenjata, dan sistem komunikasi tertutup. Orang luar tak bisa masuk dan orang dalam tak bisa keluar. Ini bukan perusahaan, ini adalah benteng kriminal yang dioperasikan di bawah hidung negara. Di balik citra eksotis, kuil Angkor Wat, dan senyuman hangat para turis, tersembunyi dunia gelap yang tak terjangkau oleh hukum, akal sehat maupun balas kasihan. Dunia ini tidak tampak di brosur wisata atau video promosi pariwisata Kamboja. Ia berada di balik pagar tinggi yang dijaga ketat, di dalam gedung pencakar langit yang tak tersentuh hukum. Dan di antara lorong-lorong sempit yang terdenyut setiap malam dengan aktivitas digital ilegal, dunia ini adalah kota-kota scam di Kamboja, sebuah negara dalam negara yang tidak diakui secara resmi, tapi beroperasi dengan kekuatan yang nyaris otonom. Kota-kota seperti Sin Hoa Phai, Phi Phet, dan Poi Phet telah berubah dari pusat perdagangan atau pariwisata
menjadi epicentrum kejahatan siber lintas negara. Di tempat-tempat ini, bisnis scam dijalankan seperti korporasi raksasa, gedung-gedung megah menjadi kantor pusat operasi penipuan online. Para pekerja muda dari berbagai negara, Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, bahkan Afrika dan Timur Tengah dibujuk untuk datang dengan janji pekerjaan teknologi yang bergaji tinggi. Namun sesampainya di sana, mereka menemukan kenyataan yang jauh lebih gelap. Mereka disiksa, paspor disita, dikunci, dan dipaksa bekerja dalam sistem kerja paksa digital. Satu kesalahan, satu kegagalan, bahkan sekedar menolak perintah bisa berakhir pada siksaan fisik, pelecehan, bahkan penjualan ke jaringan kriminal lain. Kamera pengawas mengintai mereka 24 jam sehari. Mereka bukan lagi manusia, melainkan mesin scam yang harus menghasilkan ribuan dolar setiap hari sebagai para operator. Yang mengerikan, banyak dari bangunan-bangunan itu secara teknis legal. Mereka memiliki izin usaha, membayar pajak, bahkan melaporkan laba bersih pada pemerintah daerah. Beberapa dari perusahaan ini bahkan menyumbang untuk proyek sosial di Kamboja. Sebuah ironi pahit ketika uang hasil kejahatan digunakan untuk membangun negeri yang mereka rusak dari dalam. Lebih buruk lagi, para pelindung bisnis ini bukan hanya gangster jalanan. Mereka adalah pejabat tinggi, polisi, bahkan tokoh militer. Banyak laporan menyebutkan bahwa sebagian jaringan scam di Kamboja didukung oleh elit kekuasaan yang sangat sulit disentuh. Mereka mengontrol aliran uang, mengatur suap, dan memastikan para wartawan, aktivis, atau LSM yang terlalu ingin tahu menghilang dari peredaran. Sihanouk Valley yang dulunya dikenal sebagai kota pantai yang damai, kini berubah menjadi Las Vegasnya Asia Tenggara. Versi distopia, kasino-kasino ilegal berdiri megah berdampingan dengan camp-camp kerja paksa digital. Warga lokal hidup dalam ketakutan. Mereka tidak berani bicara kepada media atau tamu asing. Semuanya tahu apa yang sedang terjadi, tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Apa yang kita lihat di kota-kota ini bukan sekedar kejahatan. Ini adalah sistem yang dibangun dengan modal besar, jaringan internasional, dan proteksi politik. Sebuah bentuk ekonomi bawah tanah yang dengan modal besar, jaringan internasional telah menjadi pilar tersembunyi dalam struktur kekuasaan Kamboja. Sistem ini tidak hanya merusak citra negara, tetapi juga dengan generasi muda Kamboja itu sendiri. Dan dalam sistem ini, hukum menjadi alat selektif. Ia digunakan untuk menghukum yang lemah dan melindungi yang kuat. Para korban tidak mendapatkan keadilan karena seringkali mereka dianggap ilegal, imigran gelap, atau bahkan komplotan kriminal. Meski kenyataannya mereka adalah korban perdagangan manusia. Kamboja hari ini dalam bayang-bayang kota-kota scam ini telah menciptakan sebuah dunia yang berdiri sendiri. Dunia tidak terikat pada hukum nasional maupun etika global. Dunia yang berjalan di atas penderitaan manusia, tapi tertumbuh karena keuntungan yang luar biasa. Dan pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang membiarkan ini terjadi? Di tengah kilau cahaya dan gedung pencakar langit di Sihanouk Valley, jauh dari sorotan media internasional, ada suara-suara lirih yang tak terdengar. Suara para korban, mereka yang terjebak, dikurung, dipaksa, dan dilupakan. Mereka bukan sekedar angka, statistik dalam laporan perdagangan manusia. Mereka adalah anak muda yang bermimpi. Mereka adalah ayah, ibu, saudara, kekasih, dan sahabat yang kini terperangkap dalam jeruji tak terlihat dari negeri yang tak mereka kenal. Kisah mereka semua serupa dalam kesedihan, berbeda dalam detail. Ada seorang pria muda dari Filipina bernama Joseph yang tergiur tawaran kerja customer service di Kamboja. Ia bahkan menjual sepeda motornya dan membeli 3 pesawat. Sesampainya di bandara Phnom Penh, ia dijemput oleh seseorang yang mengaku sebagai HRD. Lalu langsung dibawa ke kawasan tertutup di Poipet. Di sini mimpinya berubah menjadi mimpi buruk. Paspornya diambil, ia dikurung bersama puluhan orang lainnya. Diberi laptop dan skrip penipuan. Tugasnya memancing orang dari Eropa untuk menginvestasikan uang mereka dalam kripto palsu yang semuanya telah diatur. Setiap hari, ia harus menipu minimal 3 orang. Jika gagal, ia dihukum. Pukulannya tidak main-main, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Ia disekap dalam naungan gelap selama 24 jam, tanpa makanan. Teman satu-satunya adalah teman satu selnya, dan mencoba melarikan diri, dipukul di depan semua orang. Ada yang tidak pernah kembali ketika Joseph akhirnya berhasil diselamatkan oleh lembaga bantuan internasional. Ia sudah kehilangan hampir 20 kg berat badan, tapi yang paling hilang darinya bukan tubuh, melainkan kepercayaannya pada dunia. Kisah lain datang dari seorang perempuan muda asal Vietnam, Lin, yang awalnya ditawari
posisi sebagai asisten penjualan digital. Ia datang dengan semangat karena ingin membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Tapi ia malah dijual 3 kali dari satu sindikat ke sindikat lainnya, seperti barang dagang di tempat terakhir. Ia bahkan diperkosa oleh penjaga. Laporan medis mencatat bahwa ia mengalami trauma berat dan luka-luka fisik yang cukup parah. Namun karena statusnya dianggap imigran ilegal, ia malah ditahan oleh otoritas Kamboja, bahkan bukan dilindungi. Dan ada ribuan kisah lain seperti mereka. Beberapa berhasil melarikan diri, banyak yang tidak. Beberapa ditemukan di perbatasan Thailand dengan tubuh penuh luka. Beberapa lainnya hilang begitu saja. Mungkin sudah mati, mungkin dijual ke jaringan lain. Satu hal yang pasti, sistem ini tidak peduli pada mereka. Ironisnya, ketika berita tentang tragedi ini mulai muncul ke publik, banyak pemerintah, terutama di Asia Tenggara, lebih sibuk meredam berita negatif ketimbang menyelamatkan warganya. Banyak korban yang dideportasi tanpa pernah mendapat keadilan. Negara mereka malu, tapi tidak bertindak, dan tidak ada negara yang membela mereka. Siapa yang akan peduli? Organisasi HAM internasional dan jurnalis investigatif telah lama mencoba membunyikan alarm ini, tapi banyak dari mereka diintimidasi bahkan dibungkam. Jurnalis asal Taiwan pernah diculik selama 3 hari saat menyelidiki kompleks scam di dekat Bayfet. Laporan-laporan mereka diblokir, bahkan beberapa situs berita independen lokal dipaksa tutup karena tekanan dari pihak berwenang. Kamboja seolah menjadi panggung pertunjukan horor yang berjalan terus setiap hari, di mana aktor-aktornya adalah korban-korban manusia modern dan dunia menonton, tapi tidak bergerak. Mengapa tragedi sebesar ini bisa terjadi tanpa perlawanan berarti? Karena sistem telah terlibat begitu kompleks dan luas, karena uang yang berputar terlalu besar, dan karena para korban adalah mereka yang paling tidak punya suara. Orang miskin dari negeri-negeri kecil yang dianggap tidak penting dalam skema global. Di balik layar operasi scam yang menghasilkan miliaran dolar setiap tahun, ada darah, ada tangis, ada luka yang tidak akan pernah sembuh. Dan dunia dengan segala teknologi dan kemajuan moralnya tetap gagal melindungi mereka. Di era ketika dunia bisa melihat segalanya hanya dengan satu klik, kejahatan tidak lagi tersembunyi dalam gelap. Ia berdiri terang-terangan di depan kamera, di jalan-jalan kota, di gedung-gedung pencakar langit. Dalam aliran dana miliaran dolar, ia hidup bernapas dan berterbang karena kita membiarkannya. Kamboja bukan satu-satunya negara yang memiliki masalah korupsi, kemiskinan, atau kejahatan transnasional, tapi ia telah menjadi simbol dari sesuatu yang lebih luas. Bagaimana sistem global yang dibangun untuk melindungi manusia justru seringkali gagal menghadapi kenyataan. Ketika hukum bisa dibeli, ketika nyawa manusia dinilai lebih murah dari 1 Bitcoin, dan ketika negara-negara besar memilih bungkam demi stabilitas politik, disitulah kita melihat sisi tergelap dari peradaban. Kamboja dengan sejarah panjangnya yang penuh darah dan air mata, pernah menjadi korban genosida, perang saudara, dan penjajahan. Tapi luka terdalamnya hari ini tidak datang dari perang, ia datang dari keserakahan, dari sistem ekonomi bayangan yang mengorbankan ribuan jiwa hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dalam skema besar dunia, korban-korban scam Kamboja mungkin hanya butiran debu. Mereka tidak viral, tidak menjadi berita utama, dan sering dilupakan. Tapi bagi keluarga mereka, mereka adalah segalanya. Dan bagi sejarah manusia, mereka adalah cermin yang memantulkan betapa mudahnya kita mengorbankan kemanusiaan demi kenyamanan. Dan ketika kota-kota scam itu tumbuh, ketika bisnis penipuan makin canggih, dan ketika para pelaku menjadi semakin kuat karena impunitas, kita harus bertanya, apakah dunia ini benar-benar tidak tahu, atau justru memilih untuk tidak peduli? Dalam dokumenter ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan bahwa negara bisa gagal, hukum bisa lemah, media sosial dibungkam, tapi suara nurani manusia tidak boleh mati. Jika hari ini kita membiarkan satu negara menjadi rumah bagi penderitaan massal tanpa investasi, maka kita membuka pintu bagi tragedi sama di tempat lain. Dan jika esok dunia tetap diam, maka kita semua bersalah. Bukan karena kita melakukan kejahatan, tapi karena kita tidak berbuat apa-apa untuk menghentikannya.